Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 10 April 2020 kita bertemu lagi di dalam program Ngariksa, Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan, apa sih sebetulnya arti ngariksa? Jadi ngariksa itu kalau dari segi kata berasal dari bahasa Sunda yang artinya merawat, menjaga, memelihara, to preserve. Ngariksa memang dimaksudkan untuk merawat memori kolektif masyarakat masa lalu, peradaban masa lalu yang tertulis di dalam manuskrip-manuskrip Nusantara. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan ini saya singgung sedikit, saya jelaskan lagi tentang apa itu ngariksa ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu lagi meskipun tentu saja kita masih melaksanakan di rumah saja anjuran dan himbauan, bahkan sekarang dalam beberapa hal sudah menjadi kewajiban bahwa kita mengkarantina diri kita sendiri untuk keselamatan, baik keselamatan diri kita maupun keselamatan sesama. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum saya memulai, mari kita berdoa selalu bahwa pada saat ini hingga hari-hari ini kita masih dihadapkan dengan satu musibah, satu ujian yang sangat besar buat bangsa kita, buat manusia secara umat manusia secara keseluruhan, dan bahkan beberapa di antara kita, keluarga kita sendiri menjadi bagian dari korban pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya, tak henti-hentinya mari kita sebagai anak bangsa khususnya, mari kita berdoa dengan keyakinan dan agama masing-masing tentu saja. Mudah-mudahan musibah yang menimpa bangsa kita khususnya dan umat manusia secara keseluruhan segera berlalu. Karena sebagai umat yang beragama, kita sangat menginginkan aktivitas keagamaan kita itu segera normal kembali, apalagi untuk umat Islam kita mau memasuki bulan suci Ramadan, mau memasuki Idul Fitri, mau menjelang ibadah haji. Mudah-mudahan kita berdoa itu segera berlalu. Tentu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, bagi Tuhan yang Maha Esa yang kita yakini untuk mengubah keadaan. Kita sama-sama tahu semua komponen bangsa Indonesia khususnya, kemarin juga dari Ormas Keagamaan dari Nahdlatul Ulama sudah mengadakan doa bersama pertaubatan global, bukan lagi pertaubatan nasional, melantunkan doa-doa. Sebagian mau kita singgung di dalam tema kita pada kali ini juga, kaitannya dengan bagaimana sih kita menyikapi secara teologis dengan apa yang kita alami. Mari kita membacakan surat Al-Fatihah untuk yang beragama Islam, dan untuk yang agama lain, mari kita menyesuaikan dengan keyakinan kita masing-masing. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah syai'un lillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat Ngariksa, pada episode yang ke-16 ini, Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara akan membahas, melanjutkan kajian manuskrip Ithaf Ad-Daki karangan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Manuskrip Ithaf Ad-Daki ini ditulis pada abad ke-17 dalam bahasa Arab dan ditulis dalam konteks permintaan fatwa tentang konflik keagamaan yang pernah terjadi di Aceh pada saat itu.
Dalam seri yang ke-6 ini, bagian teks yang akan saya baca adalah yang menjelaskan tentang kutipan Syekh Ibrahim Al-Qurani terhadap pemikiran atau pandangan Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, kaitannya dengan tasbih dan tanzih, kaitannya dengan apa yang sudah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya. Saya memberi judul Keseimbangan Teologi Al-Asy'ari. Kita akan melihat bagaimana Al-Asy'ari sangat dinamis kehidupannya, sehingga dari segi teologis juga mengalami pengalaman spiritual yang mungkin dalam beberapa hal hampir sama dengan Imam Al-Ghazali ya. Nanti akan kita lihat. Di sini saya mengingatkan bahwa ngariksa adalah ngaji manuskrip 2 mingguan. Ya, setiap 2 minggu sekali kita melanjutkan Ithaf Az-Zaki sampai khatam insya Allah. Kemudian 2 minggu berikutnya kita kaitkan dengan tema-tema yang secara spesifik yang dibutuhkan oleh audiens, oleh publik ya. Minggu lalu kita membahas tentang ta'un dan wabak. Mudah-mudahan inginnya sih 2 minggu ke depan inginnya tidak membahas ta'un dan wabak lagi. Maksudnya pengennya sudah selesai. Karena minggu depan itu tanggal 24 April jadwal ngariksa itu persis dengan tanggal 1 Ramadan. Kalau tidak salah ya. Kalau menurut hisab yang sudah disampaikan oleh Muhammadiyah misalnya. Nah, tentu kita akan lihat nanti khususnya dari pemerintah juga akan melakukan ru'yat, akan melakukan sidang isbat. Nah, tapi kira-kira pada hari-hari itulah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sudah tidak ada. Amin. Saya mengingatkan kembali bahwa Ithaf Az-Zaki ini salah satu karya terbesar Syekh Ibrahim Al-Qurani. Di samping sekira ada berapa ya karyanya itu. Saya pernah menuliskan di dalam buku saya, kalau tidak salah sekitar 101. Saya coba lihat ada 102 karangan Syekh Ibrahim Al-Qurani yang kita ketahui judul-judulnya, dan sebetulnya hampir semua manuskripnya ada, tetapi yang pernah diteliti itu mungkin tidak lebih dari 3 saja dari karyanya, termasuk Ithaf Az-Zaki yang pernah diteliti dan pernah diterbitkan ya, pernah dicetak gitu. Jadi saya kira kalau Sobat Ngariksa membaca buku ini, mungkin bisa melihat barangkali ada manuskrip karangan Syekh Ibrahim Al-Qurani yang juga cocok untuk kita kaji secara khusus ya. Karena beliau ini seorang penafsir Ibnu Arabi yang menjadi guru bagi ulama Nusantara abad ke-17. Sobat Ngariksa, pada seri yang ke-6 kajian Ithaf Az-Zaki ini, saya tetap akan menggunakan salinan manuskrip yang berasal dari koleksi Maleology Institute di Köln University di Jerman. Yang saya pernah jelaskan asal-usulnya, berasal manuskripnya itu dari satu lelang di online, manuskripnya itu dilelang sehingga dibeli kemudian oleh perpustakaan di Köln University, dan menurut riset awal saya waktu itu kemungkinan berasal dari Turki Utsmani juga. Kita akan memulai teksnya dari sini, wasl. Ini penghubung satu bagian ke bagian yang lainnya ya. Kita kemarin sudah koma di wahuwa yahdis sabil. Asy-Syaikh Abul Hasan Ali Ibnu Ismail Al-Asy'ari Al-Imam fi Usuluddin rahimahullahu ta'ala wa syakara sa'yah salaka hadhi tariqah. Jadi ini seperti tiba-tiba ya, seperti tiba-tiba menjelaskan masuk ke Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi sebetulnya kalau Sobat Ngariksa mengikuti kajian seri Ithaf Az-Zaki 1-5,
akan faham bahwa dalam bagian-bagian sebelumnya Syekh Al-Qurani menjelaskan ada 7 argumen yang menjelaskan tentang tauhid al-wujud, tentang kemutlakan kehendak Tuhan, bahwa kemutlakan juga wujud Tuhan. Itu mengapa istilahnya wajibul wujud yang wajib dan mutlak begitu ya, terserah Tuhan mau tajalinya itu seperti apa, mau menampakkan di dunianya seperti apa. Nah, lalu yang terakhir di seri yang kelima kita membahas tentang bagaimana sikap Al-Qurani ketika membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Jadi di situ mencoba mendefinisikan bahwa tauhid yang dipahami oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani itu tauhid yang tidak bertentangan dengan rumusan tauhid dari Imam Al-Junaid misalnya gitu ya, Al-Baghdadi, kemudian juga tidak bertentangan dengan definisi tauhid yang dikemukakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang jadi memoderasi kira-kira antara tasbih dan tanzih gitu. Di satu sisi bahwa bagi Al-Qurani pada saat itu menjelaskan bahwa memang sifat-sifat bagi Tuhan itu ada, dan juga ketika menyebutkan telinga memang ada telinga, tetapi tidak sama dengan mata, telinga atau sifat-sifat yang ada pada makhluk begitu. Jadi antara tasbih dan tanzihnya itu sangat ditekankan. Nah, maka pada paragraf ini Syekh Ibrahim Al-Qurani ceritanya ingin menjustifikasi pandangannya melalui pandangan seorang ulama besar, seorang mutakallim min ahlil mutakallimin, seorang teolog yang sangat terkemuka, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Oleh karenanya langsung dimulai bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari itu salaka hadhihi thariqah gitu. Jadi sama dengan pandangan yang sudah saya jelaskan tadi itu. Salaka hadhihi thariqah. Dalam hal apa? Nah, dijelaskan. A'ni, yang aku maksud adalah al-imanu, mengimani, bil mutasyabihati, dengan ayat-ayat mutasyabihat, ma'at tanzihi, tetapi dengan menekankan tetap transendensi Tuhan. Jadi ada telinga, Tuhan juga melihat, Tuhan itu mendengar, tetapi melihat dan mendengarnya Tuhan itu tidak sama dengan melihat dan mendengarnya makhluk gitu. Mengimani ayat-ayat mutasyabihat, kemudian sambil tetap menekankan kesucian Tuhan, transendensi Tuhan. Bilaisa kamislihi syai'un, dengan argumen ayat laisa kamislihi syai'un. Pada minggu lalu saya menerjemahkan laisa kamislihi syai'un ini menggarisbawahi tidak ada yang serupa dengan serupaannya Tuhan gitu. Laisa kamislihi, kaf dan misal. Jadi tidak ada yang serupa dengan serupaan. Dengan serupaan Tuhan saja tidak ada yang serupa, apalagi dengan Tuhannya gitu ya. Saking mutlaknya transendensi Tuhan begitu. Nah, memang kalau melihat bagaimana Al-Qurani mengutip Al-Asy'ari, kita harus paham dulu memang konteksnya Al-Asy'ari itu seperti apa sih sebetulnya, siapa beliau itu, siapa dia, dan seperti apa posisinya dalam ilmu kalam, dalam teologi itu. Kita coba lihat sekilas, saya mengajak untuk melihat biografi Abu Hasan Al-Asy'ari yang dituliskan di dalam sejumlah literatur ya. Tentu ada literatur Arab, ada literatur Inggris. Nah, saya berbagi saja nih. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok pakai yang literatur Inggris, tidak yang bahasa Arab atau yang bahasa Indonesia mungkin gitu ya. Ya, supaya variatif aja. Ini kan terjemahnya bahasa Indonesia nih, Ithaf Az-Zaki. Teksnya bahasa Arab, kasihlah bahasa Inggris dikit gitu ya. Kalau ada yang bahasa Jawanya juga boleh. Nah, kalau kita lihat di sini Abu Hasan Al-Asy'ari ini dalam buku yang ditulis oleh Reynolds Nicholson, ini 211, sebetulnya 2011 ini.
harusnya ya. 2011. Cetakan 2011, tapi sebetulnya sejak tahun 80-an di terbitan pertama kali. A Literary History of the Arabs, sejarah Arab, sejarah kesusastraan Arab. Tentang Abu Hasan al-Asy'ari ini, dia ini lahir di Basrah, kita tahu semuanya. Di Indonesia itu sangat populer Abu Hasan al-Asy'ari ini karena memang teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya mayoritas dipeluk di Indonesia saja, tetapi oleh dunia Muslim, di masyarakat Muslim di bagian dunia yang lain juga memang banyak dianut ya, sehingga sangat terkenal sekali. Ia seorang yang lahir di Basrah, kemudian kita ketahui sampai umur 40 tahun, ia ini seorang Mu'tazili, murid dari Al-Jubai. Al-Jubai tokoh Mu'tazilah yang sangat terkemuka. Lahirnya tahun 873-874-an, berarti sekitar akhir abad ke-9 di Basrah ya. Kemudian pada umur 40 tahun kita tahu dia ini mengalami pengalaman spiritual shifting teologi. Jadi awalnya itu dia orang yang dipercaya betul oleh Al-Jubai, oleh gurunya, sebagai pendakwah pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Apa itu pemikiran Mu'tazilah? Satu pemikiran yang sangat menekankan rasio, akal. Jadi dalam menafsirkan ayat Al-Quran pun, Mu'tazilah itu sangat menekankan akal. Menurut Mu'tazilah, Al-Quran itu juga makhluk, gitu ya. Dan pemikiran ini terus berkembang sampai pada masa kekhalifahan Abbasiyah juga, gitu, di masa khalifah sebelum Al-Mutawakkil begitu, itu ideologi Mu'tazilah menjadi ideologi negara bahkan. Jadi sangat menekankan. Nah, Al-Asy'ari itu murid kepercayaan betul dari Al-Jubai. Di mana-mana mendakwahkan pemikiran Mu'tazilah yang sangat menekankan rasio. Tetapi pada usia 40, di usia yang katanya usia kematangan seseorang ya, dia tiba-tiba pindah keluar dari Mu'tazilah. Kita tahu cerita-ceritanya, di sini juga dijelaskan sedikit. Masa kecilnya dididik oleh ayahnya, kemudian ya sampai umur 40 dia dididik oleh gurunya, kemudian he is said to have broken with his teacher. Dia kemudian berpisah, berbeda pendapat dengan gurunya itu karena ada perdebatan yang sangat terkenal sekali, di mana dalam perdebatan itu gurunya tidak bisa jawab lagi. Ada yang masih ingat tidak perdebatannya seperti apa? Al-Asy'ari dengan Al-Jubai. Nah, ini harus ya, konteksnya siapa sih sebetulnya Al-Asy'ari dan keseimbangan pemikirannya seperti apa maksudnya, karena dia dalam konteks Mu'tazili dia selama sampai umur 40 tahun ekstrim dia berada di kutub Mu'tazilah yang sangat mendewakan akal di dalam menafsirkan Al-Qur'an gitu ya. Nah, suatu saat dia bertanya gitu kepada Al-Jubai, "Syekh, kira-kira ini saya mau nanya nih, kalau ada 3 orang meninggal, 2 dewasa, 1 anak-anak. Yang satu yang dewasa itu dia soleh, ya. Kemudian yang satunya itu dia kufur. Kemudian yang satu meninggal ketika anak-anak. Ini di akhirat nanti posisinya bagaimana? Mana yang di surga, mana yang di neraka, mana yang dan seterusnya." Nah, kata Al-Jubai kan, yang dewasa, yang saleh itu akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Sementara yang dewasa, yang kufur itu ditempatkan di di keraknya neraka, di paling yang rendah. Nah, lalu kalau yang anak-anak itu di tengah-tengahnya lah, kira-kira gitu. Lalu oke, kalau begitu kata Al-Asy'ari kan, saya ingin bertanya lagi, kalau seandainya nih yang yang anak kecil ini protes gitu, "Syekh,
Ya Tuhanku, misalnya, yang kecil ini protes. Kenapa tidak engkau tempatkan aku seperti yang dewasa itu, mendapatkan surga, ketinggian, kemuliaan yang engkau berikan? Kenapa aku dimatikan ketika kecil? Nah, maka Al-Jubai menjawab, oh itu Tuhan sudah mengetahui. Jadi jawab Tuhan kira-kira, kamu itu kalau hidup sampai dewasa, kamu itu akan kufur. Jadi kamu tidak akan mendapatkan surga, gitu. Nah, Al-Asy'ari mendapat jawaban itu, kemudian kan bertanya lagi, wahai guruku, kalau orang dewasa yang di neraka tadi itu kemudian protes kepada Tuhan, Tuhanku, engkau kan tahu, ini yang kecil saja calon kufur engkau wafatkan, kenapa aku tidak engkau wafatkan? Gitu kan? Kenapa engkau tidak engkau wafatkan saja aku ketika kecil, sehingga aku tidak dikerak neraka ini. Nah, kalau seandainya yang di neraka itu protes, itu gimana, Pak? Al-Jubai tidak menjawab lagi. Diam. Dalam satu riwayat itu diam, tidak bisa menjawab. Dalam riwayat lain sebetulnya ada juga yang menjawab, gila lu, kira-kira gitu. Kalau di riwayat yang lain, tapi di riwayat yang banyak ditulis itu tidak bisa menjawab. Nah, sejak saat itulah kemudian Al-Asy'ari itu memikirkan ulang. Dia berkhalwat, konon ia bermimpi pada bulan Ramadan tanggal 10, tanggal 20, dan tanggal 30 Ramadan. Ia bermimpi ketemu dengan Rasul, kemudian setelah itu ia memutuskan, dan dalam mimpinya itu dikatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mazhab yang perlu engkau ikuti, kira-kira begitulah ya. Ini tentu versi bebas saya ya menceritakannya. Tapi kira-kira yang ingin saya katakan adalah bahwa pindahnya pemikiran Al-Asy'ari itu sebetulnya bukan karena tidak mempelajari sesuatu yang ia tinggalkan. Belajar dulu gitu. Jadi ketika seseorang itu ingin moderat, ingin berada di berseberangan dengan sesuatu, tidak setuju, mengetahui dulu dengan detail apa yang tidak dia setujui. Jangan belum tahu apa-apa sudah langsung menyalahkan, mengkafirkan, atau juga mungkin bahkan membuli kalau zaman sekarang gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Itu satu pelajaran dari Al-Asy'ari. Kita kembali lagi kepada kita kembali ke laptop nih, kembali ke Ithab Ad-Daki ya. Nah, karena sudah tahu konteksnya, maka saya lanjutkan di sini. Syekh Al-Asy'ari salaka hadhihi thariqah fi kitabihi al-musamma bil ibanah. Jadi rujukan dari Syekh Ibrahim Al-Qurani terhadap pemikiran Al-Asy'ari adalah salah satunya di sini yang terutama kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah ini Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, judul lengkapnya. Meskipun di sini tidak ada taknya, ya seperti itulah manuskrip ya, Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Tapi karena kita sudah paham ya, bahasa Arabnya yang memang seperti itu, maka kita mudah mengenali. Kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah ini rujukan utama dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ari dalam hal ini. Itu kitab yang paling banyak dirujuk dan kitab yang terakhir ditulis oleh Al-Asy'ari sebetulnya. Di antara yang terakhir ya, ini disebutkan wahwa akhiru musannafatihi wal mu'awwal alaihi min baini kutubihi, di antara yang ditulis di masa-masa akhir, wal mu'awwal alaihi min baini kutubihi, dan yang paling banyak dikutip di antara kitab-kitabnya, kama dzakarahu al-Hafiz al-Kabir, sebagaimana diceritakan oleh Abu Al-Qasim, Al-Hafiz Al-Kabir Abu Al-Qasim Ibnu Asakir fi Tabyini Kadhibil Muftari, di dalam kitabnya Tabyin Kadhibil Muftari, wal Hafidz Ibnu Taimiyah, dan juga diceritakan oleh Ibnu Taimiyah fil Fatawa At-Tadamuriyah, di dalam kitabnya Al-Fatawa. Ibrahim Al-Qurani menyusun footnote kalau istilah sekarang ya. Jadi kita kalau ngikutin seri 1 sampai 5 ya, kita akan mengetahui betapa Al-Qurani ini seorang Muslim scholars betul, seorang ilmuwan cendekiawan pada masanya
yang kalau menulis itu tidak sembarangan, kutipannya itu banyak sekali dan sangat kompleks literaturnya, mulai dari Ibnu Arabi tentu saja, kemudian juga nanti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang 2 minggu lalu kita bahas di dalam konteks ta'un dan wabah gitu ya, kemudian Al-Ghazali, kemudian Qusairi, Imam Al-Qusairi dan seterusnya. Nah, kutipan-kutipan dari kitab-kitabnya. Falnurid minha ma yastad'ihil maqam, maka kita ikuti pandangan atau maqam, posisi yang memang dijelaskan di dalam literatur itu, taudihan lil maram wa izahatan li syubhati ahlil auham. Tujuannya untuk menjelaskan hal yang belum jelas, kemudian untuk membantah juga pandangan-pandangan yang hanya didasarkan pada al-auham saja. Al-auham itu ya khayalan, jadi tidak berlandasan. Jadi tujuannya untuk membuat kontranarasi terhadap pandangan-pandangan yang dianggap tidak sesuai oleh Al-Asy'ari. Fanaqulu, maka kami berkata wabillahi taufiq qala fil ibanah. Fanaqulunya Al-Qurani, kemudian ia mengutip qala, maka Syekh Al-Asy'ari berkata fil ibanah di dalam kitab Al-Ibanah. Ini dia kutipannya. Qauluna alladzi naqulu biha, qauluna pandangan kita, alladzi naqulu bihi yang kami kemukakan, wadianatuna dan pandangan keagamaan kami, allati nadinu. Nah, di sini saya ingin ngajak diskusi sedikit filologisnya ini buat mahasiswa yang filologi. Jadi ini selang-seling aja ya. Jadi kita mengalir aja deh supaya langsung kita singgung. Di sini kalau coba perhatikan, ini mengutip Al-Ibanah tadi kan, qauluna alladzi naqulu biha wa diyanatuna allati nadinul. Saya agak tertegun ketika membaca bagian ini sebetulnya. Allati nadinullah biha, ini gimana ya bacanya ya? Mubtadanya kan qauluna tuh. Qauluna alladzi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu Allah. Allaha atau Allah, kan Allaha mestinya maf'ul bih ya. Dan cara beragama, pandangan keagamaan kami yang kami beragama kepada Allah biha dengan dianah tadi itu, khobar mubtadanya kan at-tamassuk, yaitu memegang teguh kitab Allah. Tetapi saya tertegun dengan kata Allah ini. Ini gimana mentasrifnya? Mau qiul i'rabnya ini apa gitu? Apa betul maf'ul bih, kok rasanya nggak cocok? Nah, saya lari kemudian pada, jadi feeling filologi saya kemudian keluar. Saya ingin mengecek, namanya filologi itu kan tahqiq ya, muhakkik kan. Saya kemudian ingin mengecek kebenaran teks yang saya baca itu. Nah, kan di sini nih, saya kasih tanda yang tadi kita baca. Qauluna alladzi naqulu bi wa diyanatuna allati nadinallah. Cara ngeceknya bagaimana? Cari sumber primernya. Karena Al-Qurani sedang mengutip Al-Asy'ari dalam Al-Ibanah, saya cari kitab Al-Ibanahnya dan ini kemudian ketemu di sebelah sini. Kelihatan mungkin ya sedikit, bisa dilihat di sini. Qauluna alladzi naqulu biha wa diyanatun wadiya. Di sini malah wadia natuna, tapi nunnya nggak kelihatan, kurang kelihatan. Allati nadinu biha. Tidak ada kata Allahnya. Gitu. Jadi kata Allahnya itu tidak ada. Tapi ada di dalam salinan yang saya temukan. Lalu sikap kita sebagai muhakkik itu apa? Tentu harus membetulkan, mentahqiq. Cara membetulkannya harus cari pertama itu bandingan. Ada tidak bandingan teksnya? Nah, dalam hal ini saya membandingkan dengan versi yang berbeda. Ini Ithab Ad-Daqi juga, tetapi bisa dilihat fontnya kan beda kan? Khotnya, coba perhatikan lagi dengan yang tadi. Nih, dengan yang ini bandingkan dengan yang ini. Lain kan? Ini naskhinya lebih jelas ya. Nah, sementara kalau yang ini kan agak panjang-panjang ya.
Karena yang ini itu salinan Ithaf Adzaki yang tersimpan di Sulaimania Library di Istanbul, koleksi Fazil Ahmed Pasha di Koprulu gitu. Nah, ketika saya bandingkan, ini kan sama-sama sebetulnya Ithaf Adzaki. Coba kita baca di sini. Qala fil ibanah qauluna alladzi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha. Yang ini benar. Gitu. Yang ini benar. Yang tadi ada kata nadinullah biha. Nah, karena pertama di dalam sumber primernya juga sudah ketahuan ada gitu ya. Kemudian di salinan yang lain juga kata Allah tidak ada, maka di dalam buku yang saya terbitkan versi Ithaf Adzaki ini kata Allah itu ditiadakan. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Itu sedikit pelajaran filologinya. Jadi tadi sudah saya bandingkan ya nadinullah biha. Menurut Al-Asy'ari, pandangan keagamaan kami itu yang kami anut adalah at-tamassuku, berpegang teguh bi kitabillahi dengan kitab Allah, wa sunnati nabiyhi dengan berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat kasih sayang Allah kepada Rasul. Wama apa nih? At-tamassuku bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi wa ma ruwiya anis sahabati, dan juga berpegang teguh pada pandangan para sahabat, wa tabi'ina dan pandangan para tabi'in, wa a'immatil hadisi dan pandangan para imam hadis, wa nahnu bidzalika mu'tasimuna dan kami menjaga diri dari semua itu. Jadi konsisten mencoba untuk komit gitu ya, komit pada rujukan-rujukan dari Al-Quran, dari Al-Hadis, kemudian dari yang disampaikan oleh para sahabat, ijma' para sahabat, gitu ya, baik para sahabat, para tabi'in maupun ulama-ulama hadis. Jadi ini yang menjadi referensi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa jumlatu qaulina, dan keseluruhan dari pandangan kami itu anna nuqirru billah, bahwa kami mengakui billahi kepada Allah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada malaikat Allah, wa kutubihi dan kepada kitab Allah, wa rusulihi dan kepada rasul Allah, wa ma jaa min indillah, dan mengimani apapun yang datang dari Allah, wa ma rawahu as-siqatu, dan segala riwayat hadis yang terpercaya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La naruddu min dzalika syai'an. Kami tidak menolak semuanya ya. Jadi tidak ada bagian dari Al-Qur'an sedikit pun atau dari hadis yang ditolak. Sejauh hadisnya rawahu as-siqat, terpercaya tentu saja catatannya gitu ya. Nah ini kaitannya sebetulnya ini dengan pandangan Al-Asy'ari terhadap apakah sifat-sifat Tuhan itu memang ada gitu ya. Nah, nanti yang akan kita bahas di dalam bagian yang berikutnya. Wa annallaha, dan juga pandangan kami, kata Al-Asy'ari masih, mustawin. Wa annallaha, dan pandangan bahwa Allah mustawin ala arsyihi, bersemayam di arasnya. Kama qala ar-Rahmanu, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kama qala, sebagaimana difirmankan, ar-Rahmanu alal arsyistawa. Kalau kita lihat, mungkin ada yang pegang buku saya di sini di halaman 123 ya. Di sini surat 20 ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tuhan
yang maha pemurah, yang bersemayam di atas aras. Itu diyakini oleh Al-Asy'ari. Wa anna lahu wajhan, dan bahwa Tuhan itu memiliki wajah. Itu juga diyakini oleh Al-Asy'ari. Ya. Kama qala, sebagaimana difirmankannya oleh Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa anna lahu, dan bahwa bagi Allah yadaini, memiliki dua tangan. Al-Asy'ari juga percaya, meyakini bahwa memang Tuhan memiliki dua tangan, tapi bila kaifa. Nah, di sini moderasinya sebetulnya, keseimbangannya kan, dalam hal tasbihnya, Allah memiliki dua tangan, sama dong dengan manusia dalam hal tasbihnya. Tetapi bila kaifa, dalam hal tanzihnya itu tanpa rupa, tanpa bentuk yang dibayangkan seperti bayangan kita terhadap tangan yang dimiliki oleh manusia, oleh makhluk gitu. Bukan hanya manusia, makhluk gitu. Bila kaifa, di situ moderasi atau keseimbangannya dari Al-Asy'ari yang dikutip oleh Ibrahim Al-Qurani. Kama qala bal yadahu mabsutatani. Ini juga sama, firman Allah, bal yadahu mabsutatani. Wa qala lamma khalaqtu biyadi wa anna lahu 'ainaini bila kaifa. Dua mata tanpa bila kaifa, tanpa rupa yang kita bayangkan. Kama qala tajri bi a'yunina, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah argumen-argumen dari Al-Asy'ari yang dikutip oleh Ibrahim Al-Qurani. Wala nunfi dzalika kama nafathul Mu'tazilah. Di sini kelihatan posisi Al-Asy'ari di dalam beroposisi dengan Mu'tazilah. Wala nunfi dzalika kama nafathul Mu'tazilah. Kami tidak meniadakan dua tangan, kami tidak meniadakan dua mata, seperti halnya dilakukan oleh Mu'tazilah yang mengandalkan rasio saja gitu ya. Wal Jahmiyah juga, wal Khawarij. Di sini tertulisnya hanya Khawarij tentu saja. Wa nadinu, dan kami berkeyakinan, berkeyakinan Allah, bahwa sesungguhnya Allah yuro, dapat dilihat, bil absori, dengan yaumal qiyamati, pada kiamat. Ini juga yang membedakan antara Al-Asy'ari dengan Mu'tazili, karena bagi Mu'tazilah sebelumnya ekstrim saja dalam hal ini, bahwa Tuhan tidak bisa dilihat di akhirat nanti oleh mata manusia. Tetapi Al-Asy'ari yang kemudian dikutip oleh Al-Qurani mengatakan yuro bil absori yaumal qiyamah kama yuro al-qamaru lailatal badri, seperti halnya bulan bisa dilihat pada malam bulan purnama. Yarahul mu'minuna kama ja'at ar-riwayat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena memang ada riwayat yang menjelaskan itu. Wa annallaha, dan bahwa sesungguhnya Allah tajalla, menampakkan dirinya, tajalli, faja'alahu dakka. Wa annallaha tajalla lil jabali, dan bahwa Allah itu bertajali, menampakkan rupanya lil jabali, pada gunung, faja'alahu dakka, kemudian gunung itu menjadi hancur. Ini konteksnya dalam konteks cerita Nabi Musa tentu saja. Kan Nabi Musa dikisahkan, apakah Nabi Musa ketika di dunia melihat Tuhan? Jangankan melihat Tuhan, baru melihat tajalinya Tuhan yang di gunung itu kan kemudian Nabi Musa tidak mampu melihatnya gitu ya. Jadi di dunia tidak. Kemudian wanadinu, dan kita juga berkeyakinan bi annahu, bahwa sesungguhnya Allah yuqallibul quluba, yang membulak-balikan hati, wa annal quluba baina usbu'aini min asabihi, wa nusaddiqu, dan kami meyakini, membenarkan, bi jami'ir riwayati, semua riwayat, allati asbataha ahlun naqli, yang diriwayatkan oleh para ulama ahlun naql, ahlul hadis, minan nuzuli ila sama'id dunya, bahwa Tuhan itu turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Wa anna rabb yaqulu hal min sa'il wa hal min mustaghfir. Jadi ini juga diyakini oleh Al-Asy'ari, bahwa Tuhan turun ke bumi kemudian bertanya, hal min sa'il, mana nih orang yang nanya, mana nih orang yang meminta maaf, minta ampun kepadaku, mana yang istighfar, dan seterusnya gitu ya.
Wasa irima naqaluhu wa asbatu khilafan lima qalahu ahlu zaghi wat tadlil. Dalam hal ini tentu kecuali pendapat yang dikemukakan oleh mereka-mereka yang dianggap keliru, dianggap sesat. Nah, Sobat Ngariksa, ini memang seperti biasa kalau pembahasan Ithab Adzaki ini cukup berat seperti biasa ya. Jadi materinya materi usuluddin, tetapi kita mencoba konsisten bahwa setiap 2 minggu sekali ya kita selingi tema yang ringan, yang tematis itu kita selingi dengan mengkhatamkan ini. Tapi kira-kira sebetulnya kaitannya dengan pembahasan yang lalu itu seperti apa? Nah, yang harus dipahami itu ini tentang kemutlakan pandangan Al-Asy'ari yang dikutip oleh Al-Qurani, bahwa Allah wujudnya mutlak, bisa tajalli, tetapi bila kaifa dalam hal rupanya juga terserah Tuhan saja, kira-kira begitu. Semua yang ada di dunia ini itu adalah kehendak Tuhan. Nah, dalam hal ini sebetulnya seperti musibah yang sekarang kita hadapi itu juga, itu dalam pandangan Al-Asy'ari seperti disampaikan oleh para ulama kemarin juga ketika doa bersama, bahwa ini merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Kemarin saya menyimak juga dari para kiai besar ya, saya mendengarkan masing-masing perspektifnya, bahwa jangan-jangan sebetulnya ini merupakan cara Tuhan untuk membersihkan kita, cara Tuhan untuk meriset barangkali, kalau istilah komputer, diriset lagi kehidupan dunia ini, sehingga hal-hal yang buruk itu kemudian hilang, orang kemudian diajak untuk memikirkan tentang esensi beragama itu apa. Apakah esensi beragama itu, apakah hilang keagamaan kita ketika kita tidak bisa pergi ke masjid misalnya. Tetapi dalam pandangan Al-Asy'ari yang dikutip oleh Al-Qurani, semuanya ini kan kehendak Tuhan. Lalu kalau begitu manusia tidak bisa apa-apa. Nah, disinilah keseimbangan Al-Qurani, keseimbangan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari itu berdiri di antara yang sikapnya itu ekstrim, mengandalkan akal, sangat mendewakan akal, dengan ekstrim yang mendewakan teks. Hambaliyah dalam hal ini, Ahmad ibn Hambal, yang hanya tekstual, harfiah saja. Tidak berarti bahwa semuanya itu kehendak Tuhan, kemudian kita tidak bisa apa-apa. Itu mengapa Al-Asy'ari yang dikutip oleh Al-Qurani mengemukakan konsep kasab ya. Jadi bahwa manusia itu punya kasab, punya ikhtiar, punya upaya, tapi porsinya kecil. Tapi harus ada berobat, misalnya gitu ya. Yang positif, yang ODP, yang PDP dalam konteks musibah sekarang, itu bagian dari kasab manusia. Tidak bisa jabariyah kemudian ya terserah Tuhan, kalau ini ciptaan Tuhan semua ya sudah. Itu mengapa kan tadi di awal saya ceritakan bagaimana Al-Asy'ari tidak setuju dengan konsep kemutlakan keadilan, konsep adil dari gurunya Al-Jubai gitu. Kan Al-Jubai lebih pokoknya itu mutlak, Tuhan itu wajib bersikap adil dan itu kehendak Tuhan gitu begitu. Nah, tetapi Al-Asy'ari kemudian mengemukakan konsep kasab tadi itu ya. Jadi ada usaha, ada upaya. Nah, oleh karenanya dalam konteks keseimbangan itulah maka mungkin bisa kita tarik satu hikmah bahwa di Indonesia ini mayoritas cara pandang keagamaannya itu kan sangat Asy'ari. Sangat Asy'ari dalam hal teologinya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mengapa kita bersyukur dengan musibah kayak sekarang yang sangat dahsyat itu, kita punya kekuatan spiritual juga. Kita percaya dengan doa, tapi kita tetap jaga jarak kan. Meskipun ada istighosah kubro, seperti pertaubatan global kemarin itu, yang melibatkan sampai kalau tidak salah saya pantau tidak kurang dari 17.000 yang mengikuti doa itu dari seluruh dunia, tapi kan tidak ada perkumpulan, tidak ngumpul, tidak ada kerumunan. Bahkan para kiainya juga sebagian pakai masker. Itu beda dengan yang terjadi pada abad ke-14 seperti yang
kita ceritakan ya 2 minggu lalu di Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa karena pada saat itu sangat tekstualis yang ekstrim bahwa enggak, kita ini hanya berserah diri pada Tuhan. Kita ayo kita berkumpul, kita puasa, kita berdoa, kita kumpul di lapangan bareng-bareng semuanya. Nah, ternyata kemudian kan malah yang terjadi makin dahsyat wabahnya itu, penularannya. Nah, ini mudah-mudahan ya dengan keseimbangan cara berpikir Asy'ariyah yang dimiliki oleh sebagian besar Muslim Indonesia, mudah-mudahan kita bisa segera cepat keluar dari musibah ini. Sobat Ngariksa, kita lanjutkan sampai mana tadi? Wala naqulu. Ini masih membahas pemikirannya Al-Asy'ari. Wala naqulu, dan kami tidak berpendapat. Wala naqulu 'alallahi ma la na'lam. Maaf. Wa naqulu annallaha apa nih? Annallaha apa yaji'u? Nah, ini ya. Yaumul qiyamah. Kama qala, oh ya, yaji'u datang, bahwa Allah nanti akan hadir pada hari kiamat. Wa qala wa jaa'a rabbuka wal malak soffa. Nah, ini kutipan-kutipan dari ayat Al-Quran. Nah, kalau kita lihat sini, kama qala wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid, dan bahwa firman Allah bahwa kami lebih dekat kepadanya min hablil warid, daripada urat leher, dan seterusnya ya. Mungkin saya tidak akan membaca secara keseluruhan contoh-contohnya, tapi prinsipnya adalah menjelaskan bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat itu diyakini juga baik oleh Al-Asy'ari yang kemudian dikutip oleh Al-Qurani. Di sini misalnya wa fihi tasrihun bil imani bi jami'il mutasyabihat. Dalam contoh-contoh tadi itu ada penjelasan tentang iman terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat al-waridati fil kitabi was sunnah, yang datang, yang ada di dalam kitab Quran dan sunnah Nabi, alal wajhil laiq, dengan penafsiran dengan cara yang layak, bijalalidzatillahi, yang dengan cara yang sesuai dengan keagungan zat Allah, kama yaduluhu bila kaifa fil yadaini wal ainaini. Jadi seperti yang tadi kita jelaskan, Allah memiliki 2 tangan, Allah memiliki 2 mata, tapi bila kaifa. Bila kaifanya ini kata kuncinya. Al-Asy'ari tidak hanya percaya mutasyabihatnya Tuhan dengan makhluk, nah, gitu. Dalam hal tangan dan dalam hal matanya iya sama, tetapi bila kaifa. Baik. Kemudian fi dzalika isbatu tajalli ma'at tanzih. Nah, dalam penjelasan tadi itu juga kembali ke yang dulu kita sampaikan soal tajalli Tuhan. Tajalli Tuhan itu mungkin terjadi. Artinya penampakan Tuhan itu di alam itu mungkin terjadi ma'at tanzih, tetapi dengan tetap menekankan bahwa berbeda caranya dengan makhluk. Karena ini sifatnya transenden. Tanzih itu maha suci, kesucian. Jadi transenden ya. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, li kaunil mutlaq bil itlaq, li kaunihil mutlaq bil itlaq al haqiqi indal asy'ari wal muhaqqiqina min ahlil kasf lahu tajalli fi dzil kaif. Ya. Jadi kaitannya dengan konsep mutlak yang dijelaskan oleh Al-Qurani sebelumnya ya. Jadi mendapat justifikasi dari pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari. Fa innallaha subhanahu li itlaqi al-haqiqi la yuqayyidu kaifa dzil kaif wa in tajalla fi wa hadha huwa al-iman al-jami baina nafyi tasbih wa ta'til. Balik lagi ya ke definisi nafyu tasbih wa ta'til. At-tauhid huwa nafyu tasbih wa ta'til. Yang disampaikan oleh siapa kemarin? Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Qala Al-Hafidz Ibnu Asakir. Kemudian Al-Qurani mengutip Ibnu Asakir rahimallahu,
Ashabul Asy'ari ya'taqiduna ma fil Ibanah. Ini untuk menegaskan bahwa apa yang disampaikan di dalam kitab Al-Ibanah itu betul-betul diikuti oleh para pengikut dari Al-Asy'ari. Asyadda' tiqodin, dengan keyakinan yang sangat kuat. Wa ya'tamiduna, dan mereka berpegang teguh, bersandar alaiha kepadanya. Asyadda' timadin, dengan sepenuh hati. Dengan kita tahu bahwa paham teologi Al-Asy'ari ini sangat populer sekali di dunia Islam. Di Indonesia itu mungkin salah satu wujudnya yang populer itu sifat 20 itu ya. Sejak kecil kita kan diajarin. Saya sampai sekarang masih ingat gitu senandungnya itu ketika saya masih SD ya. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Nah, ini kan sifat-sifat Tuhan. Itu ya dulu saya nggak ngerti juga ini teologi Asy'ari atau apa. Nah, namanya masih SD ya. Tapi setiap habis maghrib mau ke Isya atau menunggu sholat, ayah saya selalu mengajarkan itu. Termasuk lawannya. Kan wujud qidam baqa itu kan 20, lawannya 20 juga kan. Adam, hudus, fana, mumasalatul lil hawadisi, dan seterusnya kan. Gitu. Nah, kemudian yang jaiznya, jadi kemudian dikenal dengan sifat 50 gitu ya. Ini sangat populer sekali. Nah, mungkin kalau kita lihat di bagian lain di Nusantara juga sama gitu ya. Nah, sebetulnya kalau dikaitkan dengan pembahasan ini sifat 20 itu sebetulnya ideologi di belakangnya adalah karena Al-Asy'ari meyakini sifat Allah itu ada, sifat-sifat Allah itu. Gitu, nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi tidak seperti sifat yang sama dengan makhluk gitu. Kalau Abdul Rauf As-Sinkili kan di dalam kitab Tanbih Al-Masihnya itu menerjemahkannya menjadi konsep azil, bayangan. Makanya pembukaannya juga alhamdulillahilladzi madda azil. Segala puji bagi Allah yang memanjangkan bayangan. Maksudnya bayangan itu begini, tangan ketika ada cahaya kan di bawah kita ada bayangan tangan, kan sama bergeraknya tangan dengan bayangannya tuh. Ini saya juga sama kelihatan kan, tapi si bayangan dengan tangan ini tidak sama pada hakikatnya gitu. Nah, disitulah ideologi yang dianut oleh Al-Asy'ari. Baik, wa yasifuna. Nah, di sini yusabbituna lillahi ma asbatahu Allahu li nafsihi minas sifat. Asy'ariyun itu meyakini apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya diyakini. Wa yasifuna, dan mereka menyifati bimat tasofa bi fi muhkamil ayat. Wa bima wasofahu bihi nabihu sallallahu alaihi wasallam, dan seperti yang dilukiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahihir riwayat, dalam riwayat-riwayat yang sahih. Yunazzihunahu an samatin naqs wal afat, pada saat yang sama sambil membersihkan sifat, tetap mengagungkan sifat transenden, bahwa Tuhan tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki ketidaksempurnaan. Lalu faidza wajadu, kalau orang Asy'ariyah itu ya orang Ahlussunnah itu menjumpai orang yaqulu yang berpandangan bitajsim, pandangan yang tajsim itu menyerupakan jisim, tasbih saja gitu ya, wa takyif fahina idzin, maka kalau menghadapi yang seperti itu yaslukuna thariqat ta'wil. Ahlussunnah wal Jamaah itu kemudian mengambil cara mentakwilkan. Jadi tafsirnya, takwilnya jadi tidak letterlock, tidak harfiah. Di sini kelihatan bagaimana keseimbangan Al-Asy'ari di dalam memposisikan dirinya antara
harfiah secara mutlak, yang memahami teks secara harfiah begitu ya, dengan yang ekstrim mendewakan akal tadi itu, yang Mu'tazilah itu. Nah, Al-Asy'ari berdiri di tengah-tengah, karena kedua-duanya sebetulnya sudah dipelajari oleh Al-Asy'ari. Ya, Al-Asy'ari sejak kecil sudah hafal Quran, sudah mempelajari hadis. Jadi sebetulnya sebagai ahli hadis, sebagai ahli teks itu sudah mumpuni. Kemudian untuk Mu'tazilah, untuk yang mengendalikan rasio itu juga sudah beliau alami secara spiritual. Nah, kemudian ia mengambil posisi tersendiri gitu ya. Wa yusabbituna tanzihahu bi'audhid dalil. Penafsiran yang sifatnya harfiah itu kemudian diiringi dengan menyucikan Tuhan, mentransendenkan Tuhan dengan dalil-dalil yang jelas. Wa yubalighuna fi isbatit taqdis wa tanzih khaufan min. Nah, ini ada yang halaman berikutnya. Khaufan min wuqu'i man la ya'lamu fi dzulmit tasbih. Supaya tidak terjadi kekeliruan. Fa idza aminu, kalau seandainya aman min dzalika dari tasbih, dari kemungkinan salah paham tasbih, ra'au, maka mereka berpendapat annas sukuta, bahwa diam aslamu itu lebih baik, lebih selamat. Wa tarkul khawdi fit ta'wili illa indal hajati akhram. Jadi sebetulnya kalau ragu ya sudah diam saja, kecuali kalau perlu banget nih penjelasan, maka kemudian melakukan takwil gitu ya. Ada satu perumpamaan di sini disebutkan oleh Al-Qurani, wa ma misaluhum fi dzalika illa mislu at-tabibi al-hadiq alladzi yudawi kullada'in minal adwa biddawa al-muwafiq. Jadi sebetulnya kalau mau dianalogikan, kan tadi begini, kalau seandainya perlu menghadapi orang yang menafsirkan Quran itu secara harfiah, maka ya Al-Asy'ari melakukan takwil. Tapi kalau seandainya ya sudah tidak perlulah diberikan takwil, kayaknya tidak akan timbul salah paham, lebih baik diam, tidak memberikan takwil. Nah, itu kalau dianalogikan itu sama seperti wa ma misaluhum fi dzalika illa mislut tabib, ya sama kira-kira seperti dokter lah. Dokter al-hadzik yang sangat mumpuni, dokter spesialis mungkin, alladzi yudawi yang mengobati kulladain setiap penyakit, minal adwa dari berbagai macam penyakit, biddawa al-muwafiq dengan obat yang sesuai. Jadi tergantung, proporsional saja. Kalau seandainya perlu takwil, kasih takwil. Kalau tidak perlu takwil, ya sudah diam saja. Nah, ini juga mencoba untuk melakukan keseimbangan di dalam teologis. Summa qala walasna li aimatil arba'ah fi usuludin mukhtalifina bal narahum fil qawli bi tauhidillahi wa tanzih fi dzati wa sifatihi mukhtalifina. Jadi ini menegaskan bahwa dalam hal usuluddin ini imam-imam yang lain itu juga tidak berselisih pendapat, sama gitu ya. Wal Asy'ari rahimahullah fil usuli ala manahijihim ajma'in, dan Al Asy'ari dalam hal ini mengikuti manhaj-manhaj mereka. Nah, ini sobat Ngariksa, kalau kita melihat di bagian-bagian ini memang argumen-argumen yang dikemukakan oleh Al Asy'ari yang dikutip oleh Al-Qurani sepenuhnya untuk menjustifikasi pandangannya tentang tauhid, tauhid al-wujud yang kemarin, dan wajibul wujud ya kemarin, wujud yang mutlak itu. Mungkin saya akan masuk pada bagian akhir. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, ini bagian paragraf terakhir yang akan saya bacakan. Al-Hafidz Ibnu Hajar, tentu kita tahu ini maksudnya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya betul ya. Jadi qala di sini sudah bukan lagi Al-Asy'ari ya. Tapi siapa? Al-Qurani dong. Kan Ibnu Hajar al-Asqalani kan abad ke-14, 15.
Sementara Al-Asy'ari kan abad ke-8 kan, abad ke-8 9. Tentu saja abad ke-9 10. Maaf. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah Ibrahim Al-Qurani yang abad ke-17 mengutip Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qad taqaddama an-naqlu an ahlil asr as-salis. Nah, jadi mungkin kalau bahasa sekarang itu oke ya, udah selesai ya, kita kembali ke laptop nih. Nah, jadi kan udah saya jelaskan tuh tadi kutipan-kutipan an ahlil asri salis dari para ulama abad ketiga. Wahum fuqahaul amsor. Mereka itu adalah ahli-ahli fikih yang terkemuka, kasauri seperti Imam As-Sauri, wal Auza'i, Imam Al-Auza'i, wa Malik, wal Lais, wa man asarahum, wa kada man akhadha anhum minal a'immah. Jadi tadi udah saya kutipkan kata Al-Qurani, pandangan para ulama yang sangat terpercaya. Kaifa la yusaku, bagaimana mungkin tidak dipercaya, tidak diyakini. Bimat tafaku alaihi, bima ittafaku alaihi ahlul qurun. Nah, di sini saya tertegun lagi sebetulnya kedua kali ini. Coba lihat. Di dalam kalimat ini, ketika saya membacanya, kita sebagai filolog jadi syarat filolog itu memang harus paham bahasa yang dibahas di dalam teks yang dikajinya ya. Kalau seandainya kita membaca atau meneliti satu teks, manuskrip, tapi bahasanya tidak kita kuasai, akan banyak yang luput. Nah, dalam hal ini kebetulan memang saya mengkaji manuskrip-manuskrip yang berbahasa Arab gitu. Coba kita lihat di sini. Kaifala yusaku, bagaimana tidak dipercaya, bima sesuatu, ittafaku yang mereka bersepakat alaihi atasnya ahlul qurun. Itu saya agak bingung tuh dari segi nahu sorobnya, dari segi nahunya ya. Ittafaku ini apa posisinya? Lalu fa'ilnya ada dua dong. Satu domirhum yang ada ittafaku, yang kedua ahlul qurun kan? Gitu kan? Bagaimana mungkin kita tidak mempercayai sesuatu yang disepakati oleh para ahli pada masa itu, abad ketiga. Tapi kok ittafaku gitu. Nah, karena ada keraguan, maka saya memang kemudian mengkajinya gini. Cek kebenaran teksnya gitu ya. Karena ragu, jadi cek kebenaran teksnya. Di sini kita lihat. Ini di sini nih. Ini yang versi yang saya bacakan tadi. Kaifa la yusaku bima ittafaq qurun. Sementara ketika saya bandingkan dengan versi yang dari Fazil Ahmad Fasha tadi, coba lihat bunyinya. Mana? Apa bunyinya? Fa kaifa la yusaku bima ittafaqa alaihi ahlul qurun. Jadi bukan ittafaku. Bukan domir hum, tapi domir mufrad, domir huwa. Karena apa? Fa'ilnya itu ahlul qurun. Meskipun jama, tetapi kalau fi'il madi itu, kalau fa'ilnya jama, tetap saja dia itu mufrad. Kan begitu ya? Misalnya, ja'a rojulun. Kemudian, ja'a rojulani. Bukan ja'a rojul, kan bukan begitu. Iya kan? Ja'a apalagi misalnya muslimun, seorang muslim, kemudian dua orang muslim, ja'a musliman, tetap saja muslimuna, ja'a muslim al muslimuna, tetap saja. Nah, kalau kita lihat dalil di dalam alfiyahnya, misalnya ini kitab alfiyah yang ada di lemari saya, jadi agak banyak coretan. Kita lihat ini dalam bab fa'il. Wajarridil fi'la idza ma usnida lisnaini o jam'in kafaza syuhada. Wajarrid, dan hendaklah engkau mengosongkan al fi'la, fi'il madi dalam hal ini. Mengosongkan itu maksudnya mengosongkan dari
tasniah dan dari jamak, ya. Idza ma'usnida, kalau seandainya disandarkan lisnaini kepada isim tasniah, au jam'in atau isim jamak, kafaza syuhada. Contohnya seperti faza asyuhada. Asyuhada itu kan jamak dari syahid, syuhada. Faza itu mufrad. Faza telah bahagia, asyuhada'u orang-orang yang mati syahid. Nah, jadi ingat, mudah-mudahan para korban COVID ini kan 2 minggu lalu kita bahas sebagai syuhada ya. Mudah-mudahan ini seperti kebetulan contoh di dalam Alfiyah ini fazas syuhada. Jadi saya hari ini juga pagi ini saya mendapat kabar salah seorang teman saya, mungkin ada yang sekarang menyimak juga, kawan-kawan saya yang dulu kawan-kawan di Jerman. Pagi tadi salah seorang sahabat kita, saudara Yogi, Mas Yogi, yang teman kami waktu di Bonn dulu, itu meninggal. Mudah-mudahan arwahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya yakin sesuai dengan janji Allah, almarhum dengan yang lainnya juga wafat syahid akhirah, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazas syuhada, gitu ya. Faza itu mufrad, asyuhada itu plural. Nah, ini kutipan dari Alfiyah ya, untuk menegaskan yang tadi itu, bahwa sesungguhnya ada kekeliruan di dalam penyalinan. Kok keliru sih beberapa kali? Ya, ini watak manuskrip ini berarti watak manuskrip yang dari versi yang dari Loak, berarti dari di Amsterdam waktu itu belinya, itu ada beberapa kekeliruan nyalin gitu. Dan itu biasa sebetulnya di dalam konteks manuskrip ya. Jadi intinya itu di sini Ibrahim Al-Qurani mengatakan kaifa la yusaku, bagaimana tidak dipercaya bima pandangan ittafaqo alaihi ahlul qurun, yang disepakati oleh para ulama as-salasah di abad ketiga itu Hijriah, wahum, padahal mereka itu khairul quruni, adalah abad yang dianggap terbaik oleh Nabi, bisyahadati sahibis syariah, atas kesaksian dari Nabi sendiri, sahib as-syariah, intaha. Nah, kalau udah intaha itu artinya titik. Intaha itu cag, kalau kata orang Sunda mah. Cag, tosnya dugi ka dieu heula gitu. Capek sayanya juga ini. Jadi Sobat Ngariksa, demikian pembahasan kita pada hari ini, pada malam hari ini, yang menekankan pada pemikiran-pemikiran Al-Asy'ari yang dikutip oleh Ibrahim Al-Qurani tentang keseimbangan memilih di dalam teologi pun seimbang untuk tidak memilih salah satu kutub ekstrim, baik ekstrim yang mengandalkan atau mendewakan akal di dalam memahami teks-teks Al-Quran, maupun ekstrim di dalam hal tekstualis, harfiah gitu ya. Jadi selalu ekstrim itu tidak baik, dan kemudian Al-Asy'ari mengambil posisi di tengah-tengah. Meskipun kalau kita diskusinya kita panjangkan, sebetulnya posisi Al-Asy'ari juga bukan tidak dikritik, karena misalnya Ibnu Taimiyah itu mengkritik juga, Al-Asy'ari itu tidak bisa keluar, misalnya dalam kitab yang lainnya itu juga tetap saja menggunakan akal juga, rasio juga gitu. Sehingga kalau kata Ibnu Taimiyah itu sama dengan Al-Ghazali yang ingin keluar dari kungkungan filsafat, tapi ketika berpendapat itu masuk juga ke logika filsafat juga sebetulnya gitu ya. Nah, itulah uniknya. Jadi poinnya adalah bahwa untuk tidak setuju dengan sesuatu itu kita justru dengan mempelajarinya terlebih dahulu. Saya ingin persilahkan kalau seandainya ada pertanyaan dari warganet, mungkin tolong dibacakan, karena memang saya lupa sampaikan kepada Sobat Ngariksa, untuk kedua kalinya juga kita mohon maaf tidak mengundang untuk hadir ya ke rumah.
Untuk saat ini hanya ada 1-2 orang saja karena kita melaksanakan anjuran kesehatan, para ahli medis, anjuran pemerintah untuk physical distancing ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari Pak Zuhdi Abdurrahman dari Min Jogja. Minta tanggapannya bagaimana melihat kondisi sekarang banyak buku-buku PAI yang di sekolah itu sudah bergeser ke teologi tauhid Wahabi. Tanggapannya. Terus satu lagi, kata azil juga banyak digunakan dalam tafsir Al-Jailani. Lalu bagaimana memisahkan dengan paham wahdatul wujud yang juga memakai kata azil? Nah itu mungkin ya. Ya, yang pertama saya kira paham-paham yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini Wahabismnya gitu ya. Kalau di Indonesia kan tidak sesuai gitu ya. Itu memang bagian dari dinamika. Kita beberapa kali menjumpai barangkali hal-hal yang saya ingin menyebutnya sebagai ekstrim. Ekstrimnya itu ini beda dengan radikal ya. Radikal itu agak tidak ini. Yang saya maksud ekstrim itu adalah yang sejak zaman khilafah kekhalifahan para sahabat sampai ke tabiin juga kan memang ada sikap ekstrim. Ekstrim tekstualis. Kalau Ahmad bin Hambal kan yang pada masa kekhalifahan Abbasiyah itu juga itu pernah mewarnai juga gitu ya. Tapi dalam konteks ini mungkin kita tidak usah jauh-jauh menjelaskannya. Kalau seandainya masih ada pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai di dalam buku-buku PAI tadi itu ya saya kira memang kewajiban kalau dari segi negara tentu saja Kementerian Agama. Mungkin sekarang masyarakat bisa menyampaikannya kepada pihak yang berwenang. Mungkin karena dalam hal merumuskan soal-soal materi pelajaran itu kan tidak semuanya dirumuskan oleh satu lembaga gitu ya, tetapi diserahkan kepada para gurunya. Mungkin bagian dari edukasi bisa kita kita bahas sama-sama, jadi tolong disampaikan lah gitu. Kemudian yang kedua tadi tentang azil kaitannya dengan wahdatul wujud. Justru azil itu, pembahasan azil memang sebetulnya itu untuk menjelaskan tentang martabat 7, tentang wahdatul wujud. Kan sebetulnya konsep martabat 7, wahdatul wujud itu mengambil teori emanasi lah ya. Teori bahwa alam ini merupakan pancaran dari Tuhan. Bayangan Tuhan di muka bumi. Zilullah fil ard. Itu mengapa memang ada di dalam pembahasan tentang wahdatul wujud. Sebetulnya kaitannya seperti itu. Atau saya salah paham memahami pertanyaannya? Kata azil itu menurut beliau banyak juga digunakan dalam tafsir Al-Jailani. Jalailani atau Jalalain? Jalalain mungkin ya. Ini tulisannya Jailani. Oh, Jailani ya. Ini Jalalain kan ya. Lalu bagaimana dengan misalkan dengan paham wahdatul wujud yang juga memakai kata azil? Ya. Iya, memang kan paham wahdatul wujud itu kan sebetulnya juga dikemukakan oleh para ahli tafsir dan oleh para ahli fikih sebetulnya. Seperti Syekh Abdul Rabb Singkal kan memang menulis tafsir Turjuman Al-Mustafid kan. Itu banyak mengambil juga dari tafsir Jalalain, As-Suyuti dan Al-Mahali ya. Dan Syekh Abdul Rabb pula yang mengajarkan wahdatul wujud. Tetapi wahdatul wujud yang sudah diperlunak barangkali kalau bahasanya itu.
tidak ekstrim. Makanya buku Tanbih Al-Masyi itu menjelaskan bagaimana Syekh Abdul Rauf Singkil memoderasi ekstremitas wahdatul wujud yang awalnya itu mutlak, bahwa Tuhan itu menyatu dengan alam mutlak. Itu tidak mutlak. Hada batil, kata Syekh Abdul Rauf. Tapi mengkafirkan orang yang berpandangan seperti Syekh Hamzah Fansuri itu juga tidak benar juga, gitu. Jadi tidak heran sih sebetulnya kalau konsep azil, wahdatul wujud itu ada juga dibahas di dalam kitab-kitab tafsir. Ada lagi? Ini Pak, kalau lagi dari saya mungkin yang pribadi. Ya. Tadi kan disebutkan bahwa Allah itu akan bisa dilihat. Di sini kan Anallaha yura bil absar yaumil qiyamah. Nah, menarik dengan penggunaan kata absar. Absar. Nah, itu kan ada absar itu apakah memang diartikan sebagai mata yang saat ini kita gunakan atau terminologi lain? Kenapa nggak pakai misalnya bil ain? Itu Ya, di dalam Al-Quran ada ayat la yudrikul absor wa huwa yudrikul absor, gitu ya, ada menggunakan itu ya. Nah, dalam hal ini Al-Asy'ari menafsirkan bahwa ini konteksnya di dunia. Wa huwa la yudrikul absor, itu Allah itu di dunia tidak bisa dilihat oleh pandangan mata, gitu ya. Tetapi kalau di akhirat bisa dilihat, makanya yura bil absor. Artinya kalau begitu sebetulnya yang dimaksud al absor di situ ya penglihatan juga. Nah, hanya saja mengapa mungkin tidak menggunakan al ain ya, maksudnya begitu ya. Ya itu diskusinya agak panjang. Tapi di dalam kitab ini itu memang di Al Ibanah juga khususnya dan dikutip oleh Al-Qur'an ini memang menjelaskan. Kan ada bantahan bahwa kalau begitu Tuhan di dunia bisa dilihat juga karena ada ayatnya la yudrikul absar, berarti di akhirat juga tidak bisa dilihat karena itu ayatnya kan la yudrikul absar tadi itu. Nah, disitulah Al-Asy'ari menjelaskan ayat itu konteksnya untuk di dunia. Saya ini bukan orang usuluddin loh, jangan salah. Jadi kalau saya keliru tolong diluruskan. Kalau ada yang khilaf, namanya saya manusia gitu, tolong dibetulkan ya. Mohon maaf. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari manusia. Saya gitu. Ada lagi? Terakhir mungkin. Saya ingin bertanya tentang tadi awal ceritanya bagaimana persinggungan tentang Al-Asy'ari yang dulunya Al-Jubai. Yang dimana Al-Jubai ini dia lebih mengedepankan rasional, sedangkan muridnya Al-Asy'ari lebih kepada nas. Nah, tadi menariknya adalah ketika Al-Asy'ari kemudian dia digolongkan sebagai moderat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata pihak Jubailah yang menganggap dirinya moderat, sedangkan Al-Asy'ari yang kita anut dan orang Indonesia pada umumnya itu tidak moderat, dan akhirnya sekarang pun terjadi gitu. Jika kita yang mungkin secara ormas lebih banyak Muhammadiyah dan NU, ketika kita mengaku diri kita sebagai moderat, justru sebelah loh yang moderat adalah kami bukan ente gitu. Nah, ini bagaimana sikap kita sebenarnya? Terima kasih. Jadi betul, sikap moderat yang disebut dengan moderat itu wasat di tengah-tengah itu memang dinamis sekali. Bisa jadi suatu ketika pandangan tertentu itu dianggap moderat, tetapi ketika pandangan-pandangan lain berubah, maka bisa jadi yang tadinya moderat itu mungkin dianggap tidak moderat. Kalau saya mengutip penjelasan yang sederhana, analoginya Pak Lukman Hakim Saifuddin itu kan, angka 2 itu bisa disebut moderat kalau dia ada di antara 1 dan 3. Dia ada di tengah-tengah. Tapi kalau angkanya 1 sampai 10,
Kan yang sebut moderat itu di tengah-tengah. 1 sampai 10. Angka 2 ini tidak lagi dari tengah-tengah. Dia ada di ekstrim di ujung sini. Apalagi kalau pandangannya itu menjadi bertambah lagi kalau dalam skala angka 1 sampai 100. Angka 2 ini makin ekstrim di ujung. Karena yang moderat itu yang 50 sebetulnya. Gitu. Jadi memang dinamis saya kira. Kalau lihat mengikuti pandangan-pandangan Al-Asy'ari, itu betul di dalam Al-Ibanah itu dia menjaga jarak betul dengan dengan Mu'tazili ya di dalam Al-Ibanah, karena itu baru keluar gitu kan, ada semangat yang terlalu ekstrim. Dia sebetulnya agak ke ekstrim ke yang sebelahnya loh. Jadi ke ekstrim tekstualis juga dalam beberapa hal itu. Banyak mengandalkan teks di dalam Al-Quran begitu ya, takwilnya ya seperlunya. Tetapi kalau lihat, jadi begini, ekstremitasnya Al-Asy'ari kalau dilihat itu bandulnya gitu ya. Sebelum umur 40 tahun dia ekstrim dengan pemikiran yang sangat rasional, mendewakan akal, sama dengan Mu'tazili yang lain. Kemudian begitu dia keluar ekstrim ke sebelah yang sisi yang lainnya, yaitu dia meninggalkan rasio. Dia betul-betul seperti membuat antitesa, meninggalkan rasio. Tapi dalam perkembangan berikutnya yang disebut moderasinya atau keseimbangannya Al-Asy'ari itu, dia dalam kitab-kitab yang lainnya berikutnya itu ngambil rasio lagi loh, ngambil akal lagi. Dia coba, itu mengapa yang disebut dengan keseimbangan moderasi itu dia mengayun, dinamis, tidak bisa yang sekarang dalam konteks sekarang nih, dalam konteks kita menghadapi fenomena keagamaan dan musibah sekarang gitu ya. Kan kita bisa melihat bagaimana narasi-narasi agama yang mengandalkan rasio dan juga mengandalkan, ada di sisi lain yang mengandalkan teks gitu, nakal. Contohnya beginilah mungkin kalau disederhanakan. Kalau kita memandang wabah corona ini sebagai murni rasional saja berdasarkan akal, maka sudahlah teks-teks agama itu tidak usah dipertimbangkan. Pokoknya ikuti semua protokol medis, ikuti semua cara ngurus jenazah juga medis segala misalnya, tidak ada urusan dengan agama. Ini urusannya itu dengan soal kedokteran misalnya gitu ya. Kalau kita mau ekstrim. Atau ekstrim yang sebaliknya, saya tidak takut corona, saya takut hanya sama Allah. Nih Allah, ini semuanya itu adalah kehendak Allah. Fa'alul lima yurid. Udah pokoknya mau berkerumun mau apa juga terserah saja, terserah saya. Misalnya begitu ya. Karena mengimani secara tekstual bahwa ini corona juga ciptaan Allah misalnya. Tidak, sehingga mengabaikan anjuran untuk jaga jarak, bahkan anjuran untuk tidak sholat Jumat dulu misalnya. Nah, di sini kita harus mengambil moderasinya, bahwa kita percaya secara spiritual, secara teologis bahwa ini adalah kehendak Allah. Kita percaya bahwa Allah yang maha mutlak, bahwa Allah itu kun fayakun, Allah yang menciptakan corona juga, Allah juga yang bisa menghilangkan corona juga. Tetapi ada kasab di situ, tidak jabariyah, tidak saya hanya takut sama Allah, kemudian terserah Allah, saya tidak begitu. Sama seperti halnya Nabi kan, ketika ada sahabat yang membawa unta, kemudian menghadap Nabi, kemudian Nabi bertanya, kamu sudah ikat unta kamu? Tidak, saya tawakal saja kepada Allah. Kata Nabi, ikat dulu unta kamu, baru kamu tawakal. Jadi sama seperti sekarang juga, ikuti karantina 14 hari misalnya gitu ya. Bukan tidak percaya sama kekuasaan Allah, walaupun kamu orang yang beriman, yang soleh segala, nah coba gunakan rasio, coba gunakan akal, tetapi tetap secara spiritual kita meyakini bahwa ini itu ada campur tangan yang sangat besar dari yang maha besar, yaitu Allah. Itu mengapa kan di dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani kemarin, salah satu cara secara spiritual untuk menghadapi wabah pandemik itu yang sudah terjadi berulang-ulang di dalam sejarah umat manusia, ada
an-nadmu, ada penyesalan, ada at-taubah, harus bertaubat, menyesal, raddul mazalim, kita hindari perbuatan aniaya dan seterusnya. Jadi kita mencoba untuk seimbang di dalam menghadapi apa yang sekarang kita hadapi ini. Ya, demikian, sudah cukup menjawab tadi. Terima kasih banyak, mungkin sudah cukup ya, Sobat Ngariksa. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak sudah mengikuti dan menyimak. Saya sangat ingin sebetulnya mendiskusikan lebih lanjut, tetapi karena ada keterbatasan, tentu saja mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini memberikan manfaat. Sekali lagi mungkin seperti biasa saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Ngariksa yang sudah ikut subscribe dan juga share di channel YouTube Ngariksa kita. Sekarang ini lumayan sudah 725. Kalau sebelumnya kan 300-an ya. Lumayan 725 orang yang subscribe channel Ngariksa ini dan menyebarkannya. Ngariksa adalah salah satu program yang berusaha untuk merawat memori kolektif masa lalu untuk kita pelajari bersama-sama sebagai pelajaran. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa dengan pembahasan tentang keseimbangan teologi Asy'ari dan yang dikutip oleh Al-Qurani ini, mari kita kemukakan, mari kita kedepankan kembali cara beragama kita yang mengedepankan aspek-aspek spiritual, yang menekankan juga substansi, yang menekankan pada keyakinan terhadap kemurahan, kemahamurahan Allah, bahwa Allah Maha segalanya, Allah Maha kuasa, tetapi pada saat yang sama juga mari kita tetap berusaha untuk mematuhi apa yang secara kemanusiaan, secara akal, ilmu kedokteran dalam hal ini, dalam menghadapi wabah ini dianjurkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari segala mara bahaya. Demikian Sobat Ngariksa, sampai jumpa lagi pada edisi Ngariksa berikutnya. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa segera melaksanakan ibadah Ramadan dengan normal kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.